Amalia. Saya Fitria Bustia. Dan saya Yuni Anggraini. Selamat menyaksikan. Judul proyek pada kali ini yaitu cloning gen. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Yang pertama, cari dan pahami materi mengenai cloning gen. Yang kedua, kemudian jelaskan materi tersebut dalam bentuk video. Yang ketiga, edit video dengan sebaik mungkin. Materi singkat. Mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat atau bakteri, virus, atau ragi dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar atau utama yang digunakan dalam proses cloning adalah sebagai berikut, yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, enzim restriksi endonuklease, dan enzim ligase. Proses rekayasa genetika perlu menyiapkan setidaknya 3 jenis DNA yang berbeda. Pertama, DNA sel total yang akan sering dibutuhkan sebagai sumber bahan untuk memperoleh gen yang akan dikloning. DNA kedua yang akan dibutuhkan adalah DNA plasmid murni. Ketiga adalah DNA vektor. Seperti DNA vaga akan dibutuhkan jika vektor cloning vaga akan digunakan. Beberapa tahapan dalam cloning gen yaitu isolasi fragmen DNA, penyisipan fragmen DNA dalam vektor, transformasi DNA, cloning gen. Seleksi atau screening merupakan seleksi sel-sel yang berhasil ditransfeksi dengan DNA yang baru. Ada 2 tahapan dalam seleksi cloning gen. Tahap-tahap cloning gen. Adapun tahap-tahap terjadi cloning gen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu isolasi fragmen DNA. Isolasi fragmen DNA yang spesifik dapat dilakukan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction, yaitu teknik aplikasi fragmen DNA yang spesifik secara in vitro. Secara umum, DNA yang digunakan untuk PCR adalah total DNA genom yang diekstraksi dari sel dan tidak membutuhkan tingkat kemurnian tinggi. Material yang diperlukan untuk proses PCR adalah DNA yang mengandung urutan rangkaian yang akan diperbanyak atau duplikasi DNA, yaitu polimer, DNA polimerase, dan campuran dari 4 macam deoksiribonukleotida trifosfat, DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP, serta NGCL2. Tahap kedua yaitu penyisipan fragmen DNA ke dalam vektor. Setelah vektor dan DNA dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama yang memotong fragmen DNA agar dihasilkan ujung-ujung potongan yang kompatibel, dilakukan proses penyisipan. Proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA dengan molekul DNA vektor disebut dengan ligasi. Biasanya ligasi terjadi antara ujung gugus fosfat dengan gugus hidroksil. Ligasi antara fragmen DNA yang memiliki ujung lengket yang komplementer jauh lebih efisien dibandingkan dengan ujung tumpul. Tahap ketiga yaitu transformasi DNA. Transformasi adalah proses pemindahan molekul DNA donor dari lingkungan luar sel. Vektor cloning yang merupakan pembawa gen yang akan dikloning ditransformasi ke dalam sel inang. Transformasi dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Pada proses transformasi alami, DNA terbentuk untai ganda dan memiliki untaian basa spesifik terhadap protein membran masuk ke dalam bakteri melewati membran sel bakteri terhidrolisis. Pada tahapan transformasi buatan, sel bakteri dibuat menjadi sel kompeten secara paksa sehingga selubung sel bakteri bersifat permeable dan memungkinkan DNA dapat berikatan. Keempat yaitu cloning gen. Cloning gen dilakukan dengan meletakkan bakteri yang transformasi DNA pada medium nutrien padat yang mengandung ampicillin. Hanya bakteri yang memiliki plasmid resistan ampicillin yang dapat tumbuh. Tahap kelima yaitu seleksi cloning gen. Menyeleksi koloni bakteri untuk mendapatkan cloning yang diinginkan dengan cara ex gal atau pemotongan dengan enzim restriksi. Seleksi dengan ex gal dapat digunakan untuk mengidentifikasi plasmid rekombinan dengan komplementasi. Sedangkan pemotongan dengan enzim restriksi dapat digunakan untuk menyeleksi plasmid rekombinan hasil cloning. Hasil pemotongan tersebut
di elektroforesis dan memperlihatkan sisa fragmen DNA sisipan yang terpisah dari vital vektor kloning. Screening atau seleksi merupakan seleksi sel-sel yang berhasil ditransfeksi dengan DNA baru, memperoleh klon bakteri rekombinan dengan fragmen DNA spesifik merupakan target dari tahapan ini. Tahapan dari screening yaitu yang pertama dilakukan untuk menghilangkan setiap klon bakteri yang tidak mengandung vektor. Screening awal dapat dilakukan menggunakan vektor dengan gen yang memberi resistensi terhadap antibiotik tertentu seperti tetrasikline, penisilin, atau ampicillin. Contohnya gen interest dimasukkan ke dalam plasmid yang memberi resistensi terhadap antibiotik. Ketika klon bakteri terkena medium yang mengandung antibiotik tersebut, hanya klon yang mengandung vektor yang akan resisten terhadap antibiotik dan mampu tumbuh dalam medium tersebut. Yang kedua, dilakukan untuk menghilangkan setiap klon bakteri yang tidak mengandung fragmen DNA rekombinan. Salah satu cara untuk menghilangkan klon yang tidak mengandung DNA rekombinan adalah menggunakan vektor yang selain mengandung gen resistensi terhadap antibiotik, juga mengandung gen LASZ atau gen yang menghasilkan enzim galaktosidase yang memungkinkan klon bakteri dapat menghidrolisis gula laktosa. Enzim ini juga dapat menghidrolisis molekul sintetik yang disebut dengan X-gal untuk memberi reaksi berwarna biru sehingga setiap sel yang vektornya mengandung gen interest akan memberikan reaksi berwarna biru pada medium dengan adanya X-gal. Walaupun bakteri rekombinan membawa DNA rekombinan, jika tidak terdapat gen LASZ, maka akan menghasilkan koloni berwarna putih pada medium yang mengandung X-gal. Kesimpulan, cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom, menggabungkannya ke DNA vektor. Hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Yang kedua, proses rekayasa genetika perlu menyiapkan setidaknya 3 jenis DNA yang berbeda, yaitu DNA sel total, DNA plasmid murni, dan DNA vektor. Yang ketiga, beberapa tahapan dalam cloning gen, yaitu yang pertama isolasi fragmen DNA dan penyisipan fragmen DNA dalam vektor, transformasi DNA, dan cloning gen. Adapun ada 2 tahap dalam seleksi cloning gen. Sekianlah video proyek dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.